Selamat malam Jemaat Mesbah Doa bersama malam hari ini. Mari kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Biar setiap pujian persembahan kami itu yang naik di hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Ini hati kami malam hari ini Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami malam hari. Terima kasih. Mari bersama angkat hatimu malam hari ini. Mari sembah Dia. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Kami kagum Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Bibirku kan memegangkan-Mu. Mari bersama-sama. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memuliakan-Mu Tuhan. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku kan memegangkan-Mu. Lebih lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Dan bibirku kan memegangkan-Mu. Terima kasih. Biar malam hari ini mari angkat pujian-Mu. Sembah Dia. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Raja. Kami pandang wajah-Mu Oh, segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Kami Tuhan. bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, mari bersama nyatakan. Dan ku Pandang Kau di tempat kudus. terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu. Dan ku
pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Biar kami mau persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu. Mari sama-sama jemaat Mezbah doa. Malam ini datang dengan kesungguhan hati, dengan satu rasa cinta akan Tuhan, dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Mari datang sama-sama. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan Mari lebih padamu. Ku persembahkan, hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Mari persembahkan persembahan yang terbaik, pujian-Mu, penyembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Mari persembahkan hidup untuk kemuliaan-Nya. Yes. Jesus, Jesus. Oh, Yesus Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Ku persembahkan hidupku
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Yes. Nyatakan pujian penyembahan malam ini. Yes, Jesus. Untuk kemuliaan kami berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku lebih dalam kepadamu Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Biar mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan akan Engkau Tuhan. Biar sepanjang hari kami beri penghormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Yesus, Engkau yang layak ditinggikan. Malam ini kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Mulutku penuh. Mari sembah Dia Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Tak ada yang lain selain nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. biar ini menjadi iman kami, Tuhan, kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami mau beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan yang kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, kami buka hati kami bagi Engkau pada malam ini, berbicara firman-Mu dan berikan kami Tuhan hati yang baru, pemahaman yang baru, supaya hidup kami boleh selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Dan ya, karena anugerah Tuhan tentunya kita boleh sama-sama memperingati kemarin Paskah Jumat Agung, ya. Semua karena Tuhan. Baik, malam ini saya akan bersaksi saudara bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan itu dalam hidup saya. Minggu lalu saya ke Palu, ke kota Palu untuk pelayanan Jumat Agung dan juga Paskah. Ya inilah hidup ya, kita itu nggak pernah tahu apa yang terjadi, apa yang akan menimpa, rasanya hanya sebentar saja itu sesuatu bisa terjadi di hidup kita, makanya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ketika hari Kamis malam saya tiba di Palu, sore ketemu dengan keluarga. Jadi ya karena sudah lama tidak berjumpa dengan keluarga, kita pergi ke mall lah makan, saudara. Sampai di sana ya terjadi satu kecelakaan yang sangat luar biasa, yang bagi saya itu rasanya ya. Jadi tiba-tiba saya tuh nginjak kayak kerdus gitu, dan akhirnya kaki saya kepleset, dan ya kaki itu kayak split gitu, terbuka, lalu saya jatuh, saudara. Tadinya saya pikir ya cuma jatuh biasa karena masih bisa berdiri, tapi ternyata ketika jalan itu sakit sekali dan saya sudah tidak kuat ya, saya nggak bisa berjalan sampai saya
ingat saya bilang sama adik saya, tolong ambil kursi roda ya. Pulang cari kursi roda karena saya sangat tidak mampu dan tidak kuat untuk berjalan. Kayaknya ya syaraf saya ini ada yang keseleo. Tapi akhirnya ya suami dan kakak ipar saya bisa, saya akhirnya dibopong begini untuk bisa keluar dari mall itu walaupun sangat tertali-tali dan kesakitan saudara. Lalu saat peristiwa itu terjadi ya rasanya saya flashback kembali, saya ya udah membayangkan besok itu saya harus khotbah di Jumat Agung, bagaimana kalaupun misalnya tidak bisa maka saya harus khotbah pakai kursi roda. Saya sudah membayangkan juga iblis udah taruh di pikiran saya, nanti kamu pulang ke Jakarta pakai kursi roda, nggak tahu apa yang terjadi dengan kakimu, kamu nggak akan bisa berjalan dan lain sebagainya. Sampai saya juga menyesal ya, saya berpikir kenapa saya harus ya pergi ke sini ya, kenapa ya, itulah kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi depan kita. Tapi ketika suatu terjadi ya itu saya coba flashback ya, seandainya tadi saya nggak usah datang begini, tapi juga ini ketemu keluarga bagaimana. Jadi ya berbagai ya, kita nggak bisa mengendalikan apapun yang akan menimpa kita saudara. Tapi ketika suatu terjadi itu rasanya kok begitu saja terjadi dan akibatnya bisa seperti itu. Saya nggak menyangka saya tidak bisa berjalan dan akhirnya ya saya pulang sampai di rumah tempat saya menginap itu. Yang punya rumah itu menawari ya untuk saya dipanggilin tukang pijat saudara. Dan keadaan waktu itu sudah malam tapi ya harus dipijat malam itu supaya memang kalau ada yang keseleo ya tidak semakin parah. Akhirnya ya kira-kira jam 1 malam tuh saya lihat jam 00 lebih tukang pijitnya datang dan ketika dia pegang kaki saya dia bilang, aduh ibu ini sudah panas dan bengkak. Ya, tapi kita coba ya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kebetulan dia juga anak Tuhan. Saya juga malam itu, saudara, di tempat tidur saya bilang, Tuhan saya nggak mau besok saya khotbah dengan kursi roda. Ya tolong Tuhan sembuhkan saya karena ya saya percaya dalam nama Tuhan Yesus besok saya bisa berdiri. Karena malam itu pun saya coba untuk ke kamar mandi saja. Tidak bisa, saya sampai bersandar di tembok saudara untuk bisa berjalan karena kaki kanan saya tidak bisa dipakai untuk menopang. Lalu ya saya hanya berdoa, saya bilang Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Dan ketika dipijat pun saya bilang sama tukang pijatnya, ya dalam nama Tuhan Yesus ya tolong kita sama-sama seiman berdoa. Dan puji Tuhan malam itu dipijat saudara ya, dan besok pagi saya bangun tuh memang masih sakit tapi tidak seberapa, tapi masih sakit dan saya juga jalannya masih pincang. Ya ketika saya ibadah lalu mau tiba saatnya mau khotbah saya berdoa lagi, Tuhan tolong biar saya bisa naik di mimbar tidak harus pincang-pincang seperti itu, aduh kayaknya seperti apa gitu. Dan puji Tuhan saudara ketika mau khotbah itu rasanya saat itu juga sakitnya itu hilang. Dan saya akhirnya bisa jalan ke mimbar, saya khotbah berdiri tanpa ada rasa sakit apapun. Ya kayaknya saya khotbah 1 jam lebih lalu selesai khotbah, turun juga gak ada apa-apa. Tapi ketika pulang ke rumah malam itu sakit lagi saudara, dan saya pincang lagi jalannya. Ya saya juga berdoa, aduh Tuhan ya tolong, saya juga hari Minggu lagi masih mau khotbah 2 kali. Dan malam itu akhirnya saya dipijat lagi saudara. Ya dan puji Tuhan akhirnya saya bisa sembuh. Secara manusia ya orang terkilir seperti itu apalagi sampai tidak bisa berdiri. Ya mustahil kalau dalam waktu 2 hari itu sudah bisa sembuh dan benar-benar pulih ya. Tapi ya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ketika kita mau sungguh-sungguh berserah dan percaya. Tuhan sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan ya. Karena itu saudara memang perlu kita nih selalu berdoa melibatkan Tuhan dalam segala perkara, minta perlindungan Tuhan ya. Dan hati-hati juga mungkin karena kecerobohan kita, karena ya pastilah iblis itu menginginkan sesuatu yang tidak baik terjadi atas hidup kita. Tapi kita juga percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan ya kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Karena itu perlu selalu berdoa untuk minta perlindungan dan pimpinan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun
Ya, tadi sudah kesaksian ya, saya percaya bahwa ketika kita ini sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi, ya maka iman kita itu pasti ya semakin dikuatkan, semakin diperbaharui, kita semakin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan semakin banyak kesaksian yang bisa kita alami, saudara. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang sudah di Mazmur 89 ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 sekarang ya. Mazmur 89. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ya, dan ayat yang ke-20 berkata, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Kalau kita lihat di sini Mazmur 89 ini bercerita tentang kesetiaan Tuhan kepada Daud. Daud adalah orang yang sangat berkenan pada Tuhan, bahkan Alkitab berkata roh Tuhan ada dalam hidupnya Daud. Kita melihat bahwa ya, Tuhan itu sangat mengasihi Daud, saudara. Dan kasih setia Tuhan itu ya kekal, bahkan ketika Daud melakukan kesalahan yang begitu besar, yaitu Daud ya berselingkuh dengan Betseba dan dia membunuh suaminya Betseba yaitu Uria. Tuhan tetap mengasihi Daud, tetapi ingat upah dosa, konsekuensi dosa itu tetap harus ditanggung oleh Daud. Ya, namun kasih setia Tuhan itu luar biasa. Dikatakan, ya pernah engkau berbicara dalam penglihatan pada orang-orang yang kau kasih, katamu, kata Tuhan, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia dan bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak dapat menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Kita tahu saat Daud itu hidup dalam perkenanan Tuhan, Daud itu adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia berperang dan dia mengalahkan begitu banyak musuh-musuh. Tuhan sangat menyertai dia, saudara, karena Tuhan melihat hatinya. Ya, bahkan ingat ketika pada waktu itu Samuel hendak mengurapi kakak-kakak Daud dan Daud tidak diperhitungkan, Daud mengembalakan kambing domba. Tuhan berkata bahwa manusia itu melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hatinya Daud dan Tuhan memilih Daud, saudara. Dan dikatakan waktu Tuhan mengurapi Daud, memilih dia menjadi raja, maka Tuhan bilang tanganku itu menyertai dia. Ya, dan lenganku meneguhkan dia, kata Tuhan. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Kita tahu semua musuh-musuh Daud itu ditaklukkan, dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Tuhan yang mengurapi dia dan Tuhan yang menyertai dia. Lalu dikatakan, aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh, kata Tuhan. Ya, bukan berarti gak punya musuh. Orang yang dikenan Tuhan seperti Daud, dia punya banyak musuh. Ya, bahkan orang banyak ingin membunuh, menghancurkan dia. Waktu kita hidup dalam kebenaran, kita mencoba mencari perkenanan Tuhan, bukan berarti tidak akan ada musuh, saudara. Ya, kita ini hidup baik ya ada musuh, hidup jelek ya ada musuh, hidup benar ya ada musuh. Jadi yang namanya musuh itu akan selalu ada ya. Bukan berarti ketika kita ikut Tuhan gak ada musuh. Tapi Tuhan meluputkan kita dari musuh-musuh kita itu. Ya, dan dikatakan kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Ya, bayangkan saudara, kalau Tuhan menyertai kita dengan kasihnya, dengan kuasanya, maka ya itu yang terjadi. Tuhan meninggikan kehidupan kita, saudara ya. Dikatakan aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku. Ya, Tuhan berkata bahwa ya
Daud akan berseru kepada Tuhan, Engkau Bapakku, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Karena itu Mazmur Daud, ingat dia berkata bahwa ya Tuhan itu adalah gunung batu keselamatanku, kata Daud. Itu yang Daud tulis tentang mazmurnya kepada Tuhan. Dan benar di sini dikatakan bahwa firman Tuhan bilang dia akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau ya Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih kesetiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Wow saudara, kalau ucapan ini datang dari Tuhan begitu luar biasa. Ya Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari dalam hidup ini kita pun berusaha mengejar perkenanan Tuhan. Ingat kenapa Daud berkenan di mata Tuhan? Karena Tuhan melihat hatinya. Jadi hati itu penting, kita harus menjaga hati, kita harus terus menjaga pikiran kita, kasih kita kepada Tuhan dengan hidup yang kudus, hati yang kudus. Dan dikatakan di sana saudara bahwa kasih setia Tuhan akan tetap selama-lamanya bagi Daud dan perjanjianku akan kuteguh. Ayat 29, aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Ya, jadi lihat waktu kita ini hidup berkenan, ya Tuhan tuh menyertai memberkati. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan bilang, kalau kalian itu ngikuti ya firmanku maka hidupmu aman, berkat Tuhan tuh aman atas hidupmu. Tapi ketika engkau melanggar perintah Tuhan dikatakan ya dan engkau juga tidak menuruti hukum Tuhan lagi, bahkan ketetapannya dilanggar, maka Tuhan bilang aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Saudara, ya banyak orang Kristen beranggapan kita sudah ada di zaman kasih karunia. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan tuh tidak membalas. Ingat sifat Tuhan itu tidak berubah. Ya kalau di zaman perjanjian lama dia membalaskan kejahatan, maka sampai di perjanjian baru pun dia Tuhan yang masih sama, yang membalaskan kejahatan kepada orang-orang yang jahat. Tapi dikatakan bahwa Tuhan juga akan memukul mereka dengan pukulan-pukulan, tentunya untuk mendatangkan pertobatan. Ayat berikutnya dikatakan, ya, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Sekalipun Daud anak cucunya melakukan kesalahan, tapi kasih setia Tuhan tetap atas dia. Saudara jangan pernah berkata ketika kita dihukum Tuhan, wah Tuhan tuh jahat, Tuhan marah sama saya. Ingat, dia Tuhan yang menghukum, tapi dia juga Tuhan yang mengasihi dan tidak pernah dia ingkari kasihnya. Kasih itu bukan berarti gak pernah memukul. Kasih itu bukan berarti gak pernah menegur. Justru kasih yang benar itu menegur supaya orang itu terhindar dari malapetaka. Karena tujuan dari hukuman Tuhan dan pukulan Tuhan itu satu. Agar kita bertobat saudara. Ya, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya. Satu saksi yang setia di awan-awan, Selah. Ya bayangkan saudara, sekalipun Tuhan menghukum kita, tapi kasihnya tidak akan pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah diingkari. Karena itu hari ini mungkin kita sedang ada dalam pergumulan. Mungkin karena teguran Tuhan, mungkin karena pukulan Tuhan. Ingat kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tidak akan pernah diingkarinya. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan menerima segala teguran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Walaupun kami juga
juga melakukan kesalahan, kami tahu Tuhan menegur kami, Tuhan menghukum kami. Biarlah hati kami rela mengikuti semua tuntunan-Mu, hukuman-Mu, peringatanmu, agar kami bertobat kembali kepada jalan yang benar. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka sedang mengalami pergumulan, masalah, beban, persoalan, seperti yang Kau menyertai Daud, Engkau juga menyertai setiap kami. Biarlah kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, yang ingin terbebas dari lilitan hutang piutang, yang ingin punya anak, yang ingin mengalami pemulihan dalam rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan tercurah, Indonesia aman, makmur, sejahtera, tanahnya menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga Indonesia boleh mengalami kemasyuran, dan bangsa-bangsa lain justru akan mendapat berkat dari bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan di bangsa kami, Presiden Pak Prabowo, Gibran, Roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, bahwa bangsa ini untuk dipulihkan lebih dan lebih lagi Bapa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah Tuhan juga memberkati semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati agar menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Roh Kudus, karena itu kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua hari ini untuk sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, tetaplah setia, shalom dan Immanuel.